Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara dan apa saja yang perlu diisi dalam kuesioner individu. Kuesioner individu ini ialah kuesioner untuk per orang atau per jiwa dalam sebuah KK. Langsung saja, di sini nanti diisi nomor RT dan RW. Dan ini ada kolom nomor kartu keluarga, silahkan ditulis. Selanjutnya NIK silahkan ditulis. Kemudian nama ialah nama individunya. Selanjutnya di sini jenis kelamin silahkan dilingkari. Kemudian ini tempat lahir silahkan diisi. Kemudian tanggal lahir yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini usia. Dan ini status pernikahan silahkan dilingkari salah satu. Selanjutnya usia saat pertama kali menikah. Di sini yang dimaksud adalah apabila Anda sudah pernah menikah, maka di sini silahkan ditulis usia saat pertama kali Anda menikah. Dan di sini agama silahkan dilingkari salah satu. Selanjutnya suku bangsa silahkan ditulis, contohnya Jawa. Dan di sini warga negara silahkan dilingkari salah satu. Kemudian ini nomor HP silahkan diisi. Apabila tidak mempunyai HP berarti tidak perlu diisi. Dan di sini nomor untuk WhatsApp ini sama, apabila Anda mempunyai silahkan diisi. Apabila tidak berarti tidak perlu diisi. Ini juga sama. Kemudian di sini apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir? Silahkan dilingkari salah satu. Dan kita masuk pada kolom deskripsi pekerjaan. Status pekerjaan. Silahkan dilingkari salah satu, apakah bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, 5 bekerja. Ini silahkan dilingkari sesuai keadaan yang sebenarnya. Maksudnya sebagai contoh, apabila di KTP atau di KK Anda statusnya ibu rumah tangga, tetapi dalam keadaan yang sebenarnya Anda tidak sebagai ibu rumah tangga secara penuh dan Anda mempunyai penghasilan atau bekerja, maka di sini silahkan dilingkari yang bekerja. Dan di sini pekerjaan utama itu ialah apabila Anda bekerja, pekerjaan utama Anda apa? Silahkan dilingkari. Apabila pekerjaan utama Anda tidak ada dalam salah satu daftar ini, silahkan dilingkari lainnya. Kemudian ini jaminan sosial ketenaga kerjaan. Apabila Anda merupakan peserta, silahkan dilingkari di sini. Apabila bukan peserta, lingkari nomor 2. Dan di sini penghasilan setahun terakhir dari ini yang dimaksud adalah semua total penghasilan setahun terakhir Anda. Dan ini sumber penghasilan ialah penjabaran dari penghasilan setahun terakhir Anda. Sumbernya dari mana saja, silahkan Anda lihat kolomnya. Nanti sumbernya Anda dari mana saja. Sebagai contoh, apabila seorang petani, berarti dia sumbernya menanam padi. Dalam 1 tahun menanam padi mendapatkan 2 ton, berarti 2 ton ditulis di sini. Dan di sini dalam 1 tahun penghasilannya mendapatkan berapa, silahkan ditulis di sini angkanya. Dan di sini apakah diekspor semua, sebagian besar atau tidak. Apabila diekspor semua silahkan tulis angka 1, apabila cuma sebagian besar silahkan tulis angka 2, apabila tidak tulis angka 3. Kemudian di sini juga ada palawija, apabila selain menanam padi juga menanam palawija, berarti di sini ditulis jumlah penghasilan dari panen, ini ada berapa ton, kemudian di sini penghasilan dalam nilai angkanya ada berapa. Ini juga sama seperti tadi, diekspor apa tidak. Kemudian apabila sumber penghasilan Anda tidak ada dalam daftar ini, silakan Anda ditulis di kolom lainnya. Nanti di sini ditulis per
bulannya berapa, kemudian per tahun kira-kira berapa, selanjutnya di sini sama diekspor atau tidak. Selanjutnya di sini deskripsi kesehatan, ialah penyakit yang diderita setahun terakhir. Di sini silahkan dilingkari apabila Anda pernah menderita dari penyakit ini dalam 1 tahun terakhir. Tetapi apabila Anda pernah menderita penyakit, tetapi jenis penyakitnya tidak ada dalam daftar ini, silahkan dilingkari di kolom lainnya. Namun, apabila dalam 1 tahun terakhir Anda tidak pernah menderita penyakit, maka di sini tidak perlu diisi, cukup dikosongi. Dan di sini berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan. Di sini yaitu jumlah fasilitas ini Anda datangi dalam 1 tahun. Ini contoh rumah sakit, berapa kali dalam 1 tahun Anda mendatanginya. Rumah sakit bersalin juga ini sama, semua cara mengisinya dalam 1 tahun berapa kali Anda mendatanginya. Tapi apabila Anda tidak pernah mendatangi fasilitas kesehatan ini, berarti Anda tidak perlu mengisinya. Dan di sini jaminan sosial kesehatan atau BPJS kesehatan atau KIS. Ini apabila Anda merupakan peserta silahkan dilingkari, apabila bukan silahkan dilingkari nomor 2. Dan apakah bayi bapak ibu memperoleh ASI eksklusif pada usia 1-6 bulan hanya mengkonsumsi ASI saja, silahkan dilingkari salah satu. Dan di sini kolom disabilitas. Ini maksudnya apabila penyandang disabilitas maka dilingkari salah satu yang mana saja. Apabila tidak, berarti tidak perlu diisi atau dilingkari. Dan di sini deskripsi pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Ini silahkan dilingkari salah satu pendidikan tertinggi apa yang ditamatkan. Selanjutnya di sini berapa tahun mengenyam pendidikan dasar. Ini yang dimaksud apabila Anda tamatan SD berarti di sini ditulis 6 tahun. Apabila Anda tamatan SMP berarti di sini ditulis 9. Kemudian apabila Anda tamatan SMA dan seterusnya berarti di sini ditulis 12. Dan di sini pendidikan yang sedang diikuti. Ini apabila Anda masih bersekolah silahkan ditulis di sini jenisnya apa, SD, SMP, SMA, S1, D3 atau dan lain-lain. Dan di sini bahasa digunakan di rumah dan pemukiman silahkan ditulis. Dan bahasa digunakan di lembaga formal, sekolah, tempat kerja atau dan lain-lain silahkan ditulis. Kemudian di sini kerja bakti setahun terakhir, ini jumlah kerja bakti yang Anda ikuti dalam 1 tahun terakhir silahkan ditulis di sini. Dan jumlah siskamling setahun terakhir silahkan ditulis di sini. Kemudian jumlah pesta rakyat atau adat setahun terakhir yang Anda ikuti silahkan ditulis di sini. Dan jumlah menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir silahkan ditulis di sini. Selanjutnya jumlah menolong warga yang sedang sakit terakhir setahun terakhir silahkan ditulis. Dan jumlah menolong warga yang kecelakaan setahun terakhir di sini silahkan diisi. Selanjutnya dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan desa, silahkan dilingkari salah satu. Yang dimaksud pelayanan desa itu tentang apa saja, yaitu entah itu surat menyurat, itu juga termasuk pelayanan desa. Dan di sini dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan atau saran kepada pihak desa? Silahkan dilingkari salah satu. Dan di sini dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Silahkan dilingkari salah satu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan bantuannya. Dan saya juga mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.